Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih cara kita untuk terus meningkatkan skill menulis. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bagaimana cara kita menulis atau membuat sebuah tulisan yang menarik untuk pembaca kita ya. Ini biasa ditanyakan kepada saya ya, dari para follower saya ya, Bang, gimana caranya membuat tulisan yang menarik? Itulah kira-kira pertanyaannya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat sebuah tulisan yang menarik. Tentu saja kalau kita bicara tentang bagaimana cara menulis sebuah tulisan yang menarik, ini variabelnya banyak ya, atau hal-hal yang harus dipahami itu banyak. Namun satu hal yang penting adalah bahwa kita tidak bisa membuat sebuah tulisan yang menarik untuk semua orang ya. Atau kita tidak bisa membuat sebuah tulisan yang disukai oleh banyak orang. Karena setiap tulisan itu ada peminatnya sendiri-sendiri ya. Satu hal yang simpel, misalkan ketika Anda menulis tentang sebuah novel percintaan ya. Lebih spesifiknya adalah sebuah novel yang sedikit baper, sedikit galau-galau gitu loh, romansa ya. Ya, untuk para penggemar yang memang menyukai tulisan-tulisan tentang percintaan, romansa, sedikit baper gitu kan, ya mereka kan suka. Tapi untuk pembaca yang dia menyukai tulisan horor misalkan, atau menyukai tulisan-tulisan action, tulisan-tulisan yang petualangan, itu jelas tulisan seperti itu tidak disukai ya. Begitu teman-teman semua. Jadi tulisan yang disukai oleh orang itu ya tergantung Anda siapa peminatnya gitu. Kalau saya membahasakannya adalah tergantung siapa segmentasi dari tulisan Anda ya. Satu hal yang penting juga saya ingin sampaikan adalah bahwa saya biasa membedakan penulis itu menjadi dua hal ya. Ada penulis baik yang saya sebut dengan good writer, ada penulis hebat, ada yang disebut dengan great writer ya. Keduanya adalah seorang penulis, bisa Anda, bisa saya ya, semua orang yang cinta terhadap dunia penulisan ya tentu bisa masuk dalam dua kategori ini. Namun ada perbedaannya adalah kalau great writer atau penulis hebat, dia menulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri, bukan hanya untuk kebahagiaan dia sendiri, tetapi dia menulis memang disajikan untuk pembacanya. Jadi dia menulis untuk pembacanya. Dia sudah tahu siapa orang yang kira-kira pantas untuk membaca tulisan dia. Dia sudah menyiapkan segmentasi dari tulisannya begitu. Jadi dia menulis memang untuk pembacanya. Namun untuk good writer ya, dia menulis memang untuk dirinya sendiri. Dia kadang tidak peduli siapa yang mau membacanya ya. Yang penting dia menulis, dia berkarya, dia menghasilkan tulisan. Masalah pembaca paham atau tidak, atau segmentasi siapa yang dibidik, siapa yang dituju, itu dia tidak pikirkan. Yang penting dia bisa berkarya, menulis ya. Sehingga nanti itu akan terlihat dari kualitas tulisannya teman-teman semua ya. Kalau great writer ya, dia menulis memang untuk pembacanya, tentu dia akan menyesuaikan dengan bahasa yang kira-kira dipahami oleh
target pembacanya. Ya. Namun untuk penulis yang good writer, penulis yang baik, ya dia tidak peduli, ya kan. Kadang-kadang dia tidak tahu siapa yang akan membaca tulisannya. Namun keduanya memang memiliki skill menulis yang baik, ya, baik good writer maupun great writer. Nah sekarang Anda kira-kira penulis yang mana? Apakah Anda menulis buat membaca Anda, atau Anda menulis untuk untuk kepuasan Anda sendiri, untuk kebahagiaan Anda sendiri? Nah, hanya Anda sendiri yang tahu gitu loh. Nah, implikasi dari dua hal ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghasilkan tulisan yang disukai oleh pembaca. Ya. Kalau great writer, tentu dia akan berfokus bagaimana dia menyajikan tulisan yang kira-kira disukai oleh pembacanya. Ya tadi seperti menyesuaikan bahasanya dengan bahasa pembacanya. Kalau dia misalkan menulis untuk ibu-ibu, ya dia akan menyesuaikan dengan bahasa yang kira-kira dipahami oleh ibu-ibu gitu. Dia menulis buku untuk anak muda, ya dia akan menyesuaikan bahasanya dengan bahasa anak muda. Kenapa? Karena dia memang menulis untuk pembacanya. Beda halnya dengan good writer. Dia menulis dengan idealisnya sendiri. Ya, biasanya begitu. Dia menulis dengan pemikirannya sendiri. Dia menulis dengan gaya bahasa yang kadang-kadang memang sulit dipahami. Tapi dia menulis untuk kebahagiaannya sendiri. Ya. Balik lagi kepada pertanyaan, bagaimana sih cara kita membuat tulisan yang baik? Yaitu tadi, jika Anda termasuk orang yang great writer, maka Anda akan berpikir bagaimana caranya menentukan siapa penulis Anda, siapa pembaca dari tulisan Anda, gitulah. Tapi kalau misalnya Anda termasuk pembaca yang penulis yang hebat, atau penulis yang baik atau good writer, maka Anda akan menulis dengan penuh idealisme Anda. Anda menulis dengan penuh pemikiran Anda tanpa Anda peduli orang-orang itu mengerti atau tidak. Anda akan menyerahkan kesimpulan, pemahaman pada pembaca Anda. Tentu keduanya punya sisi baik dan sisi kurang baiknya. Ya. Satu sisi kalau yang penulis baik, penulis good, ya kan, ya Anda akan lebih bahagia menulis. Kenapa? Karena Anda memang mencurahkan, mengekspresikan apa yang ada dalam diri Anda ke dalam bentuk tulisan. Ya. Dan itu baik buat penulis good writer. Ya kan? Tetapi kalau Anda tipe yang great writer, tentu Anda akan sangat mempertimbangkan pembaca Anda. Ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan, teman-teman semua. Siapapun Anda, ya, baik great writer, baik good writer, itu punya sisi baiknya, sisi kekurangannya, gitu loh. Nah, itu. Jadi itu harus dipahami dulu, ya. Sehingga ketika Anda sudah paham, maka kalau Anda tipikal yang good writer, maka biasanya Anda tidak terlalu peduli, tidak terlalu memikirkan tulisan saya menarik atau tidak. Biasanya tidak dipikirkan itu. Yang Anda pikirkan adalah bagaimana saya bisa menulis dengan idealisme saya, dengan kemampuan saya, dengan diri saya, gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda tadi ingin menulis dengan baik agar pembaca Anda suka dan sebagainya, ya bisa jadi Anda adalah tipe yang great writer, gitu, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Teman-teman semua, menulis itu sebetulnya simple, ya. Anda tidak bisa menulis seperti tulisan orang lain, karena adalah Anda dan orang lain adalah orang lain. Maka ketika Anda menulis, mulailah dari apa yang bisa Anda lakukan. Mulailah dengan apa yang bisa Anda tulis, gitu. Bisa misalnya Anda menulis cerita, ya, tulislah cerita berdasarkan diri Anda sendiri.
Adapun nanti misalkan untuk teknik penulisan, misalnya nulis cerita, bagaimana membuat plot, bagaimana nanti membuat karakter, penokohan, alur, klimaks, anti klimaks dan lain sebagainya, itu Anda harus pelajari. Ya. Kenapa? Karena itu adalah disiplin dari genre tulisan yang akan Anda tulis gitu loh. Misalnya membuat dialog yang benar seperti apa, itu harus Anda pelajari gitu loh. Jadi Anda tidak mungkin bisa menulis novel, meskipun tadi saya bilang bahwa Anda menulisnya dengan apa yang Anda miliki, tapi ketika Anda ingin menulis novel, ya ikutilah kaidah penulisan novel gitu loh. Anda bisa elaborasi itu sendiri. Ya. Begitupun misalnya Anda menulis tentang non-fiksi, katakanlah misalnya Anda menulis tulisan yang storytelling atau picture, ya kan? Ya Anda tulislah dengan kaidah-kaidah itu. Ya. Itu secara teknis penulisan. Nah, ya. Tapi tadi intinya adalah Anda mulai dengan kemampuan Anda sendiri. Anda tidak perlu menjadi orang lain, atau Anda tidak perlu membandingkan tulisan Anda dengan tulisan orang lain. Meskipun misalnya Anda sekarang masih pemula, masih belajar, ya Anda tidak bisa membandingkan tulisan Anda yang masih baru dengan penulis yang sudah senior, ya kan? Nggak bisa itu teman-teman semua. Atau Anda membandingkan tulisan dengan teman Anda yang ternyata teman Anda itu sudah punya pengalaman menulis yang lebih panjang dari Anda. Anda juga bisa membandingkan. Karena Anda adalah Anda, orang lain adalah orang lain. Maka disitulah Anda harus mulai menulis dengan dari Anda sendiri. Nah, ketika Anda sudah mampu itu, ya teman-teman semua, maka biasanya tingkat kepercayaan diri Anda akan meningkat. Meskipun memang tingkat kepercayaan diri itu harus dibangun. Nah, ini juga yang biasa saya dapati dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Bagaimana cara membuat kita pede terhadap tulisan kita sendiri, atau kita tidak takut terhadap tulisan kita sendiri, takut dibaca orang, takut dikritisi dan sebagainya. Untuk bisa percaya diri, untuk bisa berani menulis, ya Anda harus menulis. Tidak ada cara lain, ya. Kalau masalah percaya diri, ya itu biasanya terbangun ketika Anda terbiasa menulis. Jadi memang di awal pasti Anda takut, ada yang mengkritik Anda tiba-tiba deg-degan, ya kan? Ada yang membuli tulisan Anda baper, itu hal yang biasa. Itu adalah sebuah perjalanan, ya. Tapi ketika Anda terus menulis, misalkan simple, ya kan, Anda menulis cerpen, Anda posting di sosmed, nanti ada orang yang merespon tulisan Anda. Itu biasa teman-teman semua, itu biasa banget gitu loh. Nanti Anda nulis lagi, ada yang respon lagi, nulis lagi, ada yang kritik, ada itu biasa. Nah hal itu nanti teman-teman semua, ketika Anda sudah terbiasa, maka segala kritikan dan sebagainya itu biasa Anda hadapi gitu loh. Mental Anda sudah terbangun gitu loh, ya. Jadi penting banget gitu loh, bahwa untuk membangun kepercayaan diri dalam menulis, Anda harus terus menulis, ya, sampai mental percaya diri Anda terbangun. Untuk berani menulis, ya Anda harus mulai menulis gitu loh. Meskipun ya Anda juga harus memiliki sebuah value, ya, atau sebuah sebuah nilai yang Anda pegang dari proses menulis. Jadi sebuah pegangan, sebuah value yang Anda pegang, yang menguatkan Anda, kenapa Anda berkarya. Misalkan kayak saya kenapa saya begitu konsisten, begitu semangat untuk senantiasa sharing tentang dunia penulisan, karena saya punya value. Saya ingin membantu meningkatkan semangat literasi, menginspirasi banyak para penulis, menciptakan banyak penulis gitu loh. Dan kemudian saya ingin bermanfaat untuk banyak orang melalui karya-karya saya, ya. Baik itu karya dalam bentuk video seperti ini, tulisan, banyak gitu loh. Itu. Nah, itu value itulah yang membuat saya terus bergerak, ya. Value itu yang membuat saya terus konsisten, baik berkarya dalam tulisan atau dalam apapun. Termasuk juga dalam proses saya mengkoordinasi penerbitan saya gitu loh. Value itu yang kemudian saya bangun.
Nah, setelah value itu dibangun, maka saya juga berpikir bagaimana ini bisa menghasilkan, ya. Karena kalau hanya sebatas value tapi tidak mendatangkan sebuah penghasilan dalam konteks uang, ya kan, penghasilan dalam bentuk penghasilan uang, maka biasanya ibaratnya darahnya itu tidak berjalan, teman-teman semua, ya. Ibarat sebuah tubuh ya mesti harus ada aliran darah. Aliran darah adalah bagaimana kita bisa berpikir sebuah karya kita itu bisa menghasilkan, sehingga kita bisa hidup di situ dan kita bisa konsisten, ya kan. Karena kalau hanya sebatas tadi Anda menulis saja, Anda punya niatan ingin bermanfaat saja tapi tidak mendatangkan penghasilan, biasanya teman-teman semua, biasanya Anda akan, ya karena ini bermanfaat, aktivitas lain juga bermanfaat, ya pasti Anda akan memilih aktivitas yang memang menghasilkan gitu. Maka banyak di antara teman-teman penulis yang dia kurang bisa mendatangkan penghasilan dalam penulisan, tapi tetap dia bisa menulis, tapi dia biasanya sih ya ada job lain atau ada pekerjaan lain yang menopang kreasi dia. Boleh nggak? Dia boleh-boleh saja. Tapi baiknya adalah Anda juga bisa mendatangkan penghasilan dari menulis gitu loh, karena itu adalah sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah pencapaian juga, ya teman-teman semua. Jadi menulis setiap hari itu akan membangun mentalitas kita, membangun rasa kepercayaan diri kita, memiliki value yang kuat, itu akan membakar semangat Anda, dan bagaimana setiap tulisan Anda mendatangkan hasil itu penting juga, teman-teman semua, ya. Saya selalu berpikir itu gitu. Karena ya saya ingin bangga terhadap profesi yang saya jalani, ya. Salah satunya adalah profesi ini bisa menopang kehidupan saya. Profesi ini bisa mendatangkan manfaat besar buat orang lain dan juga buat saya, buat karyawan saya dan staf-staf yang berkontribusi dalam proyek saya. Begitu teman-teman semua, ya. Oke. Jadi itu adalah sebuah rangkaian, teman-teman semua. Kalau saya coba menjelaskan lagi adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah tulisan yang baik. Maka penting banget kita itu adalah berpikir siapa pembaca Anda, karena pembaca Anda itu yang ketika Anda menulis sebuah tulisan yang disukai oleh pembaca Anda, yang dibutuhkan oleh pembaca Anda, maka tulisan Anda adalah tulisan yang baik bagi mereka gitu loh. Tapi ketika Anda hanya fokus pada bagaimana menulis, yang nggak jadi masalah, berarti disitulah tulisan terbaik Anda gitu loh. Anda tidak berpikir jadi maksud dari terbaik itu adalah ketika Anda bisa mengekspresikan gagasan Anda ke dalam bentuk tulisan, itulah yang terbaik bagi Anda. Tapi ketika Anda tipenya yang great writer, ya Anda berpikir bagaimana caranya tulisan Anda bisa disukai oleh pembaca target Anda gitu. Kemudian bagaimana cara membangun kepercayaan diri, ya tadi terus Anda menulis, ya. Sehingga nanti dari perjalanan itu Anda akan mendapat kritik, pujian, apresiasi, bulian dan sebagainya. Tapi Anda terus menulis, ya, itu akan membuat mentalitas Anda semakin terbangun gitu. Baru kemudian Anda harus punya niat yang betul, harus punya value yang betul, dan berpikir bagaimana cara menghasilkan sebuah tulisan. Nah, nanti dalam kesempatan yang lain saya coba ingin menjelaskan bagaimana sih apa poin-poinnya untuk bisa tulisan kita bisa menghasilkan. Modelnya seperti apa, caranya seperti apa, nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan sharingkan kepada Anda bagaimana menghasilkan tulisan yang betul-betul menghasilkan uang gitu loh. Misalnya Anda menulis novel, gimana caranya Anda mendatangkan uang dari novel Anda gitu. Dan itu bukan hanya sebatas Anda menjual buku saja, itu ada banyak variabelnya atau banyak jenisnya. Meskipun dari satu tulisan, ini sangat menarik ya. Ketika Anda menulis artikel, menulis non-fiksi juga sama ya. Begitu teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan sharing saya pada kesempatan ini bermanfaat dan membuka pemikiran Anda. Dan saya berharap bahwa Anda senantiasa terus berdiskusi dan
terus menjadikan channel saya, menjadikan akun saya ini sebagai sebuah rujukan agar Anda bisa menulis, menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Saya berharap bahwa di tahun ini, di tahun 2021 ini, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah, dalam keadaan semangat, dan semua hal-hal di tahun lalu yang cukup menyusahkan, cukup menyulitkan, seperti pandemi, ekonomi yang menurun dan sebagainya, tidak terjadi lagi di tahun ini, dan kita semua jaya, dan kita semua dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan bergembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.